Halo semuanya, kenalin nama aku Friska Armianindya, NIM C2419068 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini aku bakal ngasih info ke kalian tentang perikanan. Nah, apa itu perikanan? Perikanan itu merupakan suatu sistem yang sangat kompleks di mana terjadi interaksi antara komponen biota dan juga habitatnya, yaitu ekosistem laut. Kemudian, apa aja sih aspek-aspek yang dipelajari dalam biologi perikanan? Nah, yang pertama itu ada reproduksi ikan, ada pertumbuhan ikan, dan juga makanan ikan. Lah, terus apa pentingnya mempelajari biologi perikanan? Nah, mempelajari biologi perikanan itu sangat penting, teman-teman. Yang pertama, kita dapat mengetahui waktu-waktu dalam penangkapan ikan. Yang kedua, kita juga dapat tahu nih daerah penangkapan ikan. Nah, yang ketiga, kita juga mengetahui jumlah stok ikan yang ada di perairan tersebut. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting yaitu kita juga tahu nih ikan mana yang sudah boleh ditangkap. Kemudian kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri merupakan perubahan dimensi baik panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran. Nah, pertumbuhan ini tuh banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ukuran makanan ikan, jumlah ikannya itu sendiri, jenis makanan yang dimakan, faktor-faktor lingkungan lainnya, dan juga kondisi ikan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada aspek reproduksi. Nah, di dalam aspek reproduksi terdapat TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, apa itu TKG? TKG itu merupakan suatu tahapan perkembangan gonad baik sebelum maupun sesudah ikan memijah. Nah, TKG ini erat kaitannya dengan IKG atau indeks kematangan gonad karena pertumbuhannya itu secara selaras atau berbanding lurus. Kemudian ada SR atau sex ratio, yaitu merupakan perbandingan dari jantan dan betina dalam suatu populasi. Nah, selanjutnya yaitu fekunditas. Apa itu fekunditas? Fekunditas merupakan jumlah telur yang udah masak sebelum dikeluarkan pada ikan memijah. Nah, fekunditas yang kayak gini biasanya disebut dengan fekunditas mutlak. Terus ada lagi yang namanya fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur ikan per satuan berat atau panjang. Kemudian ada lagi nih fekunditas total, yaitu seluruh total telur yang udah dihasilkan dari produksi pertama sampai produksi terakhir. Nah, selanjutnya yaitu ada diameter telur, yaitu garis tengah dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala. Kemudian ada aspek yang ketiga yaitu makanan. Makanan sendiri itu sudah lumrah di kehidupan kita. Yaitu makanan pada biologi perikanan dapat diartikan sebagai suatu organisme, bahan maupun zat yang akan dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupannya, baik perkembangan organ, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih bedanya dengan kebiasaan makan? Nah, kebiasaan makan sendiri atau biasa disebut dengan feeding habit yaitu tingkah laku ikan saat memperoleh dan mencari makanan itu sendiri. Nah, berdasarkan makanannya, ikan itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu ikan herbivora, yang kedua yaitu ikan karnivora, dan yang ketiga yaitu ikan omnivora. Nah, makanan ikan itu sendiri diurutkan untuk dalam kehidupan sehari-hari ikan. Yang pertama yaitu ada makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Kemudian ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang dimakan untuk melengkapi makanan utama itu sendiri. Kemudian ada makanan tambahan, yaitu makanan yang dalam jumlah sedikit yang dikonsumsi ketika ikan masih ingin makan, kecuali makanan utama dan makanan pelengkap. Selain itu juga ada makanan pengganti, yaitu makanan yang dimakan oleh ikan waktu makanan utama tidak ada. Nah, jenis-jenis makanan ini tuh bergantung dengan jenis ikan sendiri dan juga faktor lingkungan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.